mukarramin wal muhtaramin, para wakil talqin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bunda Haya, Bunda Sari, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno dan keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manaqib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia, yang mulia Ibu Hajah Mulyatmi dengan manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah mencurahkan keberkahan untuk beliau beserta keluarga besarnya, kelimpahan keberkahan untuk semuanya, segalanya dan selamanya. Dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Hadid. Apa bunyi firman-Nya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dia Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Melihat kalimat yang tertuang di awal surat Al-Hadid ini, Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, di semesta ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah telah memberikan info kepada kita bahwa semuanya bertasbih kepada Allah, tentu saja kita memahaminya bahwa apa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi memiliki energi. Mengapa memiliki energi? Karena yang ada di langit dan yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah. Tentu saja karena mereka semuanya itu bertasbih kepada Allah, maka mereka memiliki energi. Oleh karena mereka semuanya memiliki energi, apa yang kita lihat, apa yang kita bisa pegang, apa yang kita bisa rasakan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah merupakan bagian daripada cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tercipta dengan sia-sia. Hanya saja kita terbatas memahaminya, menyadarinya, dan sebagian itu menjadi asarnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena alam semesta ini adalah merupakan sesuatu yang bertasbih kepada Allah, maka tentu saja apa yang kita lihat, apa yang dihadapkan kepada diri kita adalah merupakan ujian
bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah berfirman, "Aku ciptakan sesuatu yang mati. Aku ciptakan sesuatu yang hidup adalah untuk menguji kamu semuanya. Ayyukum ahsanu amala." Siapa di antara kamu yang baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha memaafkan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sangat jelas di dalam ayat ini Allah memberikan informasi bahwa Allah lah yang menciptakan sesuatu yang mati, menciptakan sesuatu yang hidup adalah untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalnya? Dari ciptaan-ciptaan Allah itu, baik benda hidup maupun benda yang mati. Lalu kemudian kita sadari ayat ini, kalau barang yang mati, kalau barang yang hidup, semuanya untuk menguji kita, berarti apapun yang dihadapkan kepada kita, semuanya ujian. Dan semua yang di hadapan kita itu, kalau memang itu adalah merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla, berarti apa yang dihadapkan kepada kita itu adalah di dalamnya ada amanah. Kalau ayat itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dihadapkan kepada kita itu ujian, berarti di dalamnya ada tanda. Kalau segala sesuatu yang dihadapkan kepada diri kita itu adalah merupakan ujian, berarti di dalam sesuatu yang dihadapkan kepada kita itu ada perintah. Nah, ini yang harus kita sadari. Bahwa di dalam waktu kita hidup ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bermacam-macam sesuatu yang dihadapkan kepada diri kita, dan semuanya itu bisa jadi menjadi amanah, menjadi tanda, bahkan menjadi perintah untuk kita. Satu contoh begini, ketika kita bangun tidur, kita buka mata kita, kita saksikan alam semesta yang sedang bertasbih kepada Allah. Kemudian kita mengikuti iramanya, ikut bertasbih kepada Allah, ikut zikir kepada Allah. Lalu kita dilihatkan oleh Allah istri kita. Entah itu sedang berbaring, entah itu sedang menyapu, entah itu sedang memasak. Allah hadapkan kita ini melihat istri kita. Maka kaitannya dengan ayat ini bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu adalah merupakan ujian. Pagi hari kita melihat istri kita, maka istri kita pun adalah merupakan ujian yang di dalamnya ada amanah. Bagaimana amanahnya? Tentu saja kita harus menghormati, menjaga amanah itu. Bahwa istri kita sesuatu yang dihadirkan Allah kepada kita menjadikan amanah.
Lalu kemudian kita melihat istri kita sedang memasak, sedang beres-beres. Di dalamnya ada tanda, bahkan ada perintah apa? Kita bantu istri kita. Andaikan kita tidak bisa membantu, kita ucapkan kalimat yang membahagiakannya. Dengan kalimat yang syahdu, dengan kalimat cinta. Masya Allah, istriku, bidadariku, pagi-pagi sudah memasak. Masya Allah. Pagi-pagi kita sudah menebar rahmah, menebar kasih sayang. Maka ketika kita melihat sesuatu yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berlaku baik? Ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita berlaku baik terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang diamanahkan kepada kita, terhadap apa yang merupakan tanda bagi kita, bahkan terhadap sesuatu yang kita lihat bisa jadi menjadi suatu perintah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, setelah kita melihat semesta itu, melihat istri kita, sesuatu yang hidup, kemudian kita melihat sesuatu yang kita anggap benda mati. Taruhlah kita melihat benda elektronik kita, kipas angin kita, sepeda motor kita, kasur atau spring bed yang kita tempati untuk tidur. Begitu kita melihat, maka di situ ada amanah, ada tanda, dan ada perintah. Ketika kita melihat kasur, bed itu dalam keadaan kusut, ketika kita melihat kipas angin dalam keadaan kotor, ketika kita melihat sepeda motor kita dalam keadaan yang kurang bersih, maka di dalamnya ada amanah. Allah memberikan tanda dan di dalamnya juga ada perintah. Apa yang kita lakukan melihat hal itu, maka seseorang yang berlaku ayyukum ahsanu amala, maka dialah makhluk Allah, hamba Allah yang terbaik. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Begitu banyak sesuatu yang dihadapkan Allah kepada diri kita. Semuanya itu adalah merupakan pelajaran. Semuanya itu adalah mendorong kita untuk sadar. Mengasah kesadaran kita. Agar senantiasa kita itu ingat. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, maka kita tidak berhenti melakukan kebaikan-kebaikan. Ahsanu amala, ahsanu amala. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dalam keadaan apa kita, maka kita di sana dihadapkan ujian dari Allah, dan ketika kita bisa memenangkan ujian itu, artinya kita bersikap melakukan ahsanu amala, amal kebaikan. Tidak berhenti, selalu berjalan secara harmonis dan berkesinambungan. Semuanya itu adalah mengingatkan kita untuk zikir kepada Allah. Apabila kita tidak menyadari akan hal itu, apabila kita tidak melihat akan hal itu, maka bisa jadi kita ini adalah hamba yang buta. Yang buta mata hatinya, tidak melihat di sebalik semua yang terjadi di semesta ini adalah merupakan asma af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'allu sabila.
Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan kebenaran. Maka ayo kita lihat, kita baca, Iqra. Membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka melihat akan hal ini, seorang muslim, seorang mukmin, seorang muhsin, itu tidak akan berhenti melakukan amilus solihat, ahsanu amala ini. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah. Fa idza faraqta fansab. Muhammad, apabila engkau telah melakukan sesuatu dan telah usai, maka lakukan sesuatu yang lain. Fa idza faraqta fansab. Setelah engkau menyelesaikan satu perbuatan, buatlah yang lain. Setelah menyelesaikan suatu amalan, buatlah amalan yang lain, amalan kebagusan. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, kalau kita menyadari akal hal ini, tentu saja kalbu kita, kesadaran kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atasnya terhadap apa-apa yang dihadapkan Allah kepada kita, persoalan apapun yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan menyadari bahwa semuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita di dalamnya adalah ujian. Kalau di dalamnya ada ujian berarti di dalamnya lagi ada amanah. Di dalamnya lagi ada tanda-tanda dan di dalamnya lagi ada perintah. Kita mengasah kalbu kita, mata hati kita sebagai mata yang melihat semuanya itu dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berzikir kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.